Pernahkah Anda mendengar istilah seperti hotel halal, kasur halal, atau bahkan tambang halal? Mengapa kata halal digunakan dalam konteks yang begitu luas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taat Budiono, mahasiswa program Doktor Ilmu-Ilmu Humaniora Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan disertasi saya yang berjudul Dinamika Penggunaan Kata Halal di Media Republika.co.id tahun 2010-2022, studi berbasis korpus. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan penggunaan kata halal di ruang publik. Jika dahulu halal merujuk pada status keagamaan suatu produk, kini penggunaannya meluas ke berbagai bidang seperti regulasi negara, industri, ekonomi, dan pariwisata. Republika dipilih karena merupakan media yang konsisten memberitakan isu tentang halal di Indonesia dengan lebih dari 1.500 artikel selama periode penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana dinamika terjadi selama periode penelitian tersebut, dan kedua, bagaimana media tersebut membingkai isu sertifikasi halal di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan Corpus Assisted Discourse Studies dan Text Linguistic Approach to Framing, korpus penelitian ini disusun dari 1.131 artikel yang dianalisis menggunakan perangkat lunak search engine melalui analisis frekuensi, kolokasi, konkordansi, dan keyword. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kata halal meningkat secara signifikan, terutama pada periode 2019-2022, seiring dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menjamin produk halal dan pengembangan ekosistem halal. Selain meningkat secara kuantitatif, konteks penggunaannya juga mengalami perluasan. Penelitian ini mengidentifikasi 4 tahap perkembangan penggunaan kata halal. Periode pertama, normatif keagamaan dari 2010-2012, berkaitan dengan isu kehalalan produk serta otoritas keagamaan yang berwenang menentukan status kehalalan. Lalu, periode kedua, regulasi dan intervensi negara 2013-2014 yang berkaitan dengan pembahasan, pembentukan, dan pengesahan RUU Jaminan Produk Halal. Periode ketiga, gaya hidup dan komoditas yang berkaitan dengan pembahasan tentang berbagai pameran, festival, dan promosi berkaitan dengan wisata halal dan gaya hidup halal. Periode terakhir yaitu sumber daya ekonomi dan instrumen pembangunan 2019-2022 yang berkaitan dengan berbagai upaya untuk menjadikan industri halal sebagai penggerak perekonomian dan menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa halal tidak lagi dipahami sebagai kategori keagamaan, tetapi sebagai instrumen regulasi dan juga penggerak ekonomi. Temuan kedua menunjukkan adanya perubahan framing pemberitaan pada isu sertifikasi halal. Pada periode awal, sertifikasi halal dibingkai sebagai isu legitimasi otoritas, perlindungan, dan kualitas produk. Setelah sertifikasi halal diambil alih oleh negara dengan peran yang semakin dominan, sertifikasi halal diframing sebagai isu mandatori, program pemerintah, dan pengembangan ekonomi. Hal ini menandakan terjadinya transformasi pada isu sertifikasi halal, dari isu tentang norma dan perlindungan menjadi isu tentang ekonomi. Sertifikasi halal yang pada mulanya bertujuan menjamin kemurnian konsumsi berubah menjadi upaya menjadikan nilai-nilai Islam dikonsumsi demi kepentingan ekonomi dan pasar. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika penggunaan kata halal merefleksikan perubahan relasi antara agama, negara, dan pasar. Media tidak hanya melaporkan, tapi juga berperan dalam membentuk, menormalisasi makna kata halal sebagai bagian dari regulasi, pembangunan ekonomi, dan ekosistem halal di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.